Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk melaksanakan telaah Ramadan setelah rangkaian sholat qiyamul Ramadan yang sudah kita jalani. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah Ramadan malam hari ini Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran diingatkan tentang hari. Wattaku yauman. Di situ disebutkan yauman, bukan yaumin atau yaumun. Wattaku yauman. Ini membangun sebuah kewaspadaan. Intinya ada kalimat yang dibuang. Ittaku yauman atau uzkuru yauman. Ingat-ingat, jangan lupa akan sebuah hari turja'una fihi ilallah. Di dalam hari itu kita dikembalikan kepada Allah. Di banyak ayat Al-Quran, ya Bani Israel uzkuru nikmatallahi alaikum. Hai Bani Israel, ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Sehingga hadirin rahimakumullah, kita harus memiliki sebuah kewaspadaan. Yang kewaspadaan ini yang harus kita bangun lewat penyadaran Al-Quran. Banyak orang sadar tapi penyadarnya bukan dari Al-Quran. Sehingga yang mesti kita waspadai, kita lengah. Yang seharusnya kita tidak waspadai, malah kita jaga. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, ada sebuah penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penyesalan ini pasti dialami seluruh manusia. Ma minkum min ahadin illa walahu nadamun, kata Nabi. Tidak seorang pun di antara kamu kecuali akan menyesal. Ya Rasulullah, apakah kami akan menyesal? Iya. Pelaku maksiat menyesal, kenapa saya tidak berhenti. Sedangkan orang-orang soleh juga menyesal, kenapa tidak saya tambah itu. Nah, sehingga puasa nanti akan membangun sebuah sensitivitas terhadap ancaman bahaya. Yang bahasa Rasulullah, as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai. Perisai dari mana? Dari bahaya-bahaya yang paling dekat, yang tidak banyak kita waspadai. Kadang-kadang kita ini menjadikan setan itu tertuduh utama. Digoda setan, disesatkan setan. Tapi padahal manusia itu tanpa setan bisa sesat. Makanya di dalam surat Ibrahim
Ya, disebutkan ini sudah bocoran dari Allah ini. Makanya kalau kita ngaji Al-Quran dikasih trik-trik setan. Ya, wa qala syaitanu lamma qutiyal amru. Jadi setan mengatakan saat diputuskan semua urusan manusia, tidak ada urusan yang paling urusan kecuali hari kiamat. Kita kan banyak urusan ya, sehingga melupakan urusan utama. Wa qala syaitanu lamma qutiyal amru. Setan itu menegaskan nanti lamma qutiyal amru, saat diputuskan semua perkara manusia. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah sudah memberikan janji-janji, garansi. Puasa dapat ini, sholat dapat ini. Tapi kadang-kadang kita ini hanya dibekali dapat itu pahala, dan pengertian pahala itu tidak kelihatan, padahal ketok pahala itu. Buktinya apa? Coba lihat orang yang mengikuti Al-Quran. Nabi ada pengikutnya, Nabi ada penentangnya. Itu kan bukti-bukti itu. Fir'aun itu sehat, kekuasaannya lama, itu ya, umurnya panjang, tidak pernah sakit, mampu membangun negara Mesir. Hampir 1/4 dunianya dikuasai Fir'aun, ada kekuasaan semacam itu. Tapi apa? Fir'aun itu orang yang paling tidak tenang. Buktinya apa? Saking tidak tenangnya, semua ancaman dipandang ancaman. Bayi-bayi yang lahir sudah jadi ancaman ini. Tapi kan lemah. Justru yang memungut Nabi Musa itu tangannya Fir'aun. Padahal ahli strategi pertahanan negara. Itulah lemahnya akal manusia. Maka dengan ibadah taat, ibadah itu kan taat. Taat itu ada standar larangan, standar perintah. Itu jaminan aman itu ya. Maka yang dipungut Fir'aun ini liyakuna lahum aduwan wa hazana, akan menjadi sumber kesedihan dan sumber permusuhannya. Jadi tangannya sendiri menciptakan permusuhan, padahal orang ahli pikir gitu ya. Itu ya. Nah, itu pelajaran-pelajaran. Makanya innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah sudah memberikan janji-janji garansi yang benar. Namun wa wa'adtukum, aku bisa membuat janji-janji. Apa janjinya setan? Ya dunia ini saja. Orang kalau tolok ukurnya gagal berhasil dunia, pasti semua cara dipakai. Dia akan memihak gagal atau berhasil kepada siapa? Makanya Korun katut, Korun itu ulama ini. Yang mengkayakan Karun itu siapa? Fir'aun. Berarti kaya mana Korun sampai Fir'aun? Ya kaya Fir'aun. Lu itu katut ya. Siapa kita di hadapan Korun? Ada seorang ahlul ibadah, namanya apa? Pendeta Bal'am bin Ba'uro. Doanya mustajabah ya. Doanya dikontrak Fir'aun, doakan celaka Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pernah kebingungan nih, apa bingung itu ya. Ternyata kena doanya pendeta Bal'am itu tadi. Loh itu berpihak kepada Fir'aun. Itu ya. Padahal Rasulullah mengatakan, Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa. Fir'aun zaman saya ini itu lebih ganas daripada Fir'aunnya Musa. Ayo bisa bertahan kita. Makanya dikasih pedoman Al-Qur'an. Maka kalau Allah itu pasti menetapi janji, garansi puasa nek bener ono pertahanan dari dalam. Itu ya, sholat itu kalau bener pertahanan dari dalam, itu ada garansinya, malah didahulukan wasta'inu, bukan as-sholat wasta'inu, enggak, wasta'inu, mintalah tolong kamu. Dasarnya apa? Sabar. Orang itu kalau keperpihakan kepada gagal berhasil pasti tidak sabar. Sabar itu tidak berganti-ganti cara. Siji tok carane, meskipun gagal berhasil pokoknya siji. Caranya Islam. Sekarang banyak orang tidak sabar kan. Searah kemana berpihak berpihak keberhasilan, di sana dia ada. Kalau dalam bahasa Indonesia masuk kandang kambing mengembek. Wono kambing mengembek dia. Masuk kambang itik berkotek dia. Tadi ganti-ganti, gak sabar ganti-ganti.
Sabar itu tidak ganti-ganti cara, tetap caranya Allah gitu, sabar. Bisobri wasolat itu garansi itu. Makanya kalau sholatnya tidak benar pasti semacam itu, pola hidupnya semacam itu. Ya, maka fa'ahlaftukum, saya akan ingkar janji. Makanya setan itu wakanal insanu khadula. Setan itu nipu. Khadula itu gini loh. Ayo. Ketika dernya dia lari, itu khadula, menipu dia. Makanya semangat, ikut setan itu semangat. Tapi kalau ada masalah, setannya melayu. Allah tidak pernah. Allah itu setia mendampingi kita. Ada yang lebih setia melebihi Allah. Teman yang paling setia itu Allah. Rasulullah menyebut Allah itu teman. Wa antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Engkaulah teman di dalam perjalanan saya hidup ini. Wal khalifatu fil ahli. Engkau yang menjamin, menjaga keluarga saya. Itu Rasulullah. Ada yang lebih setia. Orang yang meminta bukan untuk dirinya, tapi untuk kita yang diminta. Ketika Allah itu saking dekatnya melarang, saya minta ya, jangan, bahaya itu. Saya tidak dapat apa-apa. Ketika Allah merintah itu Allah bahasanya minta, saking dekatnya. Wa inni qarib, saya ini dekat. Sampai bahasanya itu kami Allah. Itu saking dekatnya. Itu ya, dan tidak mungkin kecuali Allah yang Maha Mulia ketika melarang merintah itu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bangun kesadaran ini di dalam diri kita, dan itu tidak mungkin kecuali dari Al-Qur'an. Maka naliya alaikum min sultan, aku tidak punya kuasa menyesatkan kamu. Jadi setan itu tidak punya kuasa menyesatkan, jalannya beto. Jadi kalau kita jalan hidup lewat setan, yang mengikuti alur, rambunya rambu setan, larangannya larangan setan, perintahnya setan. Tapi kalau kita di jalan Islam tidak bisa, rambunya beda, larangannya beda, perintahnya beda, mana bisa disebutkan. Makanya wala tattabi'u khutuwatis setan. Kamu jangan mengikuti langkah kakinya setan. Setan tidak kelihatan kok, disuruh jangan mengikut. Jangankan terapak tacak kakinya, jejaknya setannya nggak ketok, tapi di situ jelas innahu lakum aduwwum mubin, musuh jelas itu setan. Yang dilarang Allah itu yang diperintah setan, yang diperintah Allah itu yang dilarang setan, sudah jelas. Makanya Al-Qur'an ini jelas. Iya, maka nali alaikum min sultan illa anta a'udzukum fasajabtum li. Tidak lain, aku hanya mengajak. Sayangnya ajakan saya kamu turuti. Apa iming-imingnya setan di dalam diri kita? Itu ya. Maka fala talumuni, jangan salahkan saya. Walumu anfusakum, salahkan jiwa, tabiat, naluriah, seneng tidak seneng kamu itu musuh kamu. Itu ya. Makanya seneng tidak seneng itu dikemas. Kalau air itu tidak ada kemasannya kan kemana-mana, maka dikemas. Puasa itu kemasan. Sholat itu baju. Itu ya, perintah Allah itu kalau kita jalani baju. Supaya apa? Tidak diperintah nafsu. Larangan Allah itu kalau kita jauhi itu baju. Supaya apa? Tidak dilarang oleh nafsu. Itu ya. Makanya fala talumuni walumu anfusakum. Nanti Rasulullah di hari kiamat itu mengadu. Apa yang diadukan? Bukan orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Sinto, bukan. Yang diadukan itu umat Islam. Wa qala Rasul mengatakan di hari kiamat tidak ada manusia yang melebihi sayangnya orang tua kita kepada kita kecuali Rasulullah. Sayang Rasulullah. Itu ya. Tidak ada manusia yang kesedihannya itu untuk umatnya melebihi kesedihan orang tua kepada kita. Itu Rasulullah. Sampai Rasulullah itu nanti di hari kiamat itu semua nabi mengkhawatirkan dirinya. Jadi semua nabi nafsi diri saya ya Allah, diri saya. Rasulullah itu apa? Ummati, umat saya ya Allah, umat saya. Itu ya. Maka Rasulullah mengatakan wa qala Rasul menegaskan. Apa penegasannya? Ya Rabbi, wahai Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Umatku sudah menjadikan Al-Qur'an ini yang dihindari di dalam kehidupannya.
Makanya banyak yang kintir hari ini, banyak yang tergerus arus hari ini. Jangan mengandalkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa ilmunya Qarun, kurang apa ahlul ibadahnya pendeta Bal'am bin Ba'ura sampai doanya mustajabah. Tapi tergerus arus faham Fir'aun. Yang Fir'aun hari ini kata Rasulullah asyaddu min Fir'auni Musa. Fir'aun umat saya, Fir'aun saya itu lebih ganas daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa saja ketika ajal sik mau mengakui Allah. Amantu billadzi amanat bihi Banu Israil. Hari ini saya iman kepada yang diimani Bani Israil. Wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang muslim. Bagaimana meninggalnya Abu Jahal? Meninggalnya Abu Jahal itu dibunuh oleh dua pemuda Quraisy. Dengan bangga mengatakan, saya bangga. Kenapa? Yang membunuh saya bukan orang asing, tapi yang membunuh saya itu kaum saya sendiri. Sampai ngono sumbungnya ya. Jadi mati bisa sombong gitu. Hadirin rahimakumullah, maka dengan pembekalan Al-Qur'an itu jaminan kalau kita bisa selamat. Maka ngaji Quran itu hukumnya wajib. Kalau tidak ngaji meninggalkan kewajiban. Coba adakan angket habis Jumatan atau habis terawih se-Indonesia, kayak pilihan mana yang wajib sholat dengan ngaji. Pasti jawabannya wakil sing sholat ya. Padahal pertanyaannya salah ya, pada wajib itu ya. Nah, makanya diselipkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tanda di antara puasa kita berdaya, nanti habis Ramadan ngajinya tambah giat, menghadiri majelis-majelis kajian. Sebab ini pembekalan bukan Ramadan saja, itu pembekalan selama hidup. Semoga Al-Quran ya, mewarnai seluruh perilaku kita, menjiwai jiwa kita, sehingga menjadi umat-umat yang terlindungi dengan jaminan Al-Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak yuqarribuna ila ta'atik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man a'da ahdaddin. Allahumma antasir lana intisaraka bi ahbabika ala a'daik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.